Oke, kayaknya kita harus mulai masuk ke topik utama pada sore hari ini. Aku ulang lagi ya, selamat datang di Live Tanya Dokter Halodoc episode 5, Cegah dan Atasi Maksna barengan sama Dr. Listia Paramita, spesialis kulit dan kelamin, atau Dr. Mita. Kita sapa dulu kali ya dokternya. Selamat sore dok. Halo, selamat sore. Mbak Adel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter gimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Selama pandemi harus tetap jaga kesehatan ya dok ya, apalagi Harus kulit nih. dong. Tetap hangat. Iya, harus dong. Teman-teman juga mudah-mudahan semua dalam kondisi baik, sehat-sehat semuanya, tidak kurang suatu Amin. apapun. Yes. Oke, jadi teman-teman di rumah selama 40 Hmm. menit ke depan kita akan ngobrol sama Dokter Nita membahas tentang jerawat-jerawat yang muncul akibat pemakaian masker nih ya. Jadi aku ingetin juga buat teman-teman yang belum tahu siapa sih Dokter Nita nih gitu kan. Dokter Nita itu ada salah satu dokternya Halodoc dan Dokter Nita ini berasal dari Jogja ya dok sekarang ya. Lagi Ya, domisilinya di Jogja ya. domisili di Jogja betul. Nah, Dokter Nita ini aktif banget nih mengedukasi masyarakat tentang permasalahan kulit dan kelamin melalui akun Instagramnya. Jadi teman-teman bisa follow juga nih Dokter Mita di @drmita.spkk. Jadi bisa tanya-tanya soal seputar kesehatan kulit ya dok. Boleh, boleh banget. Dokter Meta ini juga sering nih apa namanya mengisi jadi pembicara di seminar ataupun talk show juga. Makanya hari ini kita mau tanya-tanya seputar maksudnya ini barengan sama Dokter Mita. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman, kalau misalnya nanti setelah acara, teman-teman bisa bikin janji untuk ngobrol sama dokter Mita kalau hari ini kurang pas nih waktunya, kurang lengkap gitu ya, nanti bisa ngobrol bareng. Oke, balik ke topik nih dok. Kalau misalnya pakai masker itu kan kadang kita, apa namanya, ingin melindungi diri gitu ya dok dari virus-virus gitu ya, pandemi kan sama pandemi ini dari corona gitu. Tapi ternyata malah muncul masalah baru, yaitu muncul masalah kulit, jerawat-jerawat yang muncul. Kayaknya teman-teman di rumah nih nggak cewek nggak cowok kemungkinan besar punya pengalaman yang sama gitu, muncul jerawat lah tiba-tiba, jerawat-jerawat gemes gitu ya yang pengen dipencet-pencetin gitu setelah pakai Ya. masker. Nah, sebelum nanti dokter Mita menjelaskan penyebabnya, kemudian cara mencegahnya dan juga tips mengatasinya nih supaya jerawat-jerawatnya itu bisa diatasi. Aku ingatkan lagi buat teman-teman, kalau punya pengalaman, punya pertanyaan sore hari ini, boleh ditulis di chat box. Nanti pertanyaan akan dijawab sama dokter Mita. Dan dua penanya terbaik akan mendapatkan voucher layanan klinik kecantikan dari Halodoc senilai Rp200.000. Terus jangan lupa juga selama acara berlangsung selama 45 menit tungguin nih. Kita akan bagi-bagikan voucher HD Masme HD MASKNE yang berlaku sampai 10 Desember 2021 dan bisa dipakai untuk konsultasi di aplikasi Halodoc. Mungkin bisa dipakai juga buat konsultasi nanti langsung sama dokter Mita ya. Boleh. Oke, dok langsung nih aku mau nanya dulu pertama. Sebenarnya tuh istilah si apa namanya mas acne ini tuh ada istilah medisnya nggak sih dok? Atau fenomena yang baru muncul aja nih karena lagi pandemi gitu? Atau gimana nih? Jadi sebenarnya efek masker medis pada kulit itu sudah diketahui sejak lama ya, apalagi di dunia dermatologi itu kita udah ngerti dari lama gitu. Contohnya dulu pas lagi flu burung kayak gitu-gitu ya, lagi ada apa namanya kasus-kasus H5N1 dan Oke, sebagainya. Kemudian banyak juga teman-teman yang bertugas di ruang isolasi kan pada saat itu ya sudah agak lama memang gitu. Nah itu sudah mulai diketahui tuh. Oh, ternyata kalau misalnya pakai masker medis, terutama yang N95, ya itu memang lebih gede resikonya terjadi iritasi, terjadi reaksi kemerahan, jerawatnya juga flare up gitu di area yang tertutup, gitu kan. Cuman pada saat itu dan sebelum pandemi ini, reaksi ini biasanya muncul pada tenaga medis. Jadi pada nakes-nakes nih yang di rumah sakit, yang beliau bertugas di ruang isolasi khusus ya pakai baju astronot itu sebenarnya udah bukan hal baru karena dari dulu juga begitu ada ruang isolasi khusus oke, tugasnya masuk itu juga dari atas sampai bawah tutupan gitu. Cuman sekarang ini karena penggunaan masker kan diwajibkan untuk keamanan ya, untuk kesehatan dan untuk keamanan kita semua ke semua lapisan masyarakat, maka tadinya yang keluhan ini hanya ada di tenaga medis mulai juga dialami oleh masyarakat luas gitu ya karena ternyata nggak terbatas hanya pada masker N95, masker medis biasa yang 3 lapis pun itu juga punya resiko gitu untuk mencetuskan si
mask acne ini atau nama kerennya masne ya gitu. Jadi memang jerawat yang dipicu munculnya oleh karena penggunaan masker-masker medis gitu. Oke. Nah, tadi Dok sempat disinggung flare up itu apa ya, Dok? Kambuh. Yang tadinya misalnya jerawatnya sebelumnya tenang gitu ya, atau sebelumnya jerawatnya minimal, tapi kemudian pakai masker jadi tambah banyak, jadi tambah merah, jadi tambah meradang kayak gitu. Jadi sebenarnya yang namanya si masne ini sebenarnya udah ada fenomenanya dari dulu gitu ya, Dok ya. Cuman pas lagi pandemi tiba-tiba ngetren aja gitu ya, Dok. Benar. Oke. Nah, sebenarnya kalau penggunaan masker sendiri itu yang memicu jerawat gitu ya, Dok, itu tergantung dari jenis maskernya nggak sih, Dok? Atau semua masker medis, atau misalnya kan sekarang udah ada yang kain, ada yang apa gitu. Apa itu berpengaruh juga atau gimana? Ya, memang jenis masker berpengaruh ya. Jenis masker berpengaruh, dan tentu saja masker yang tingkat kerapatannya lebih rapat gitu ya, yang saringannya lebih banyak, lapisannya lebih banyak, dan dia memang lebih rapat, itu biasanya resiko terjadi masne lebih gede. Jadi kalau dibandingin nih, misalnya masker medis sama masker kain, lebih berat mana masne yang terjadi? Masker medis pasti. Tapi kan kita ngikutin ya anjuran dari CDC. Semua orang sekarang wajib pakai masker medis karena ternyata masker kain nggak cukup ya kan untuk proteksi kita gitu. Jadi mau nggak mau ya kita pakai masker medis. Cuman memang kita perlu meminimalisir gimana sih, ada tips-tipsnya, trik-triknya supaya si masne ini nggak merajalela banyak banget gitu. Ada caranya. Aku tanya caranya nih, penasaran sih, Dok, sebenarnya. Kalau misalnya si masne ini gitu ya, kalau kita pakai masker itu tergantung nggak sih sama pemilik jenis kulit tertentu gitu. Misalnya kalau misalnya kulit yang berminyak atau kering gitu, jadi misalnya lebih sensitif atau apa gitu. Bener. Jadi masne ini memang tidak muncul di semua orang gitu kan, enggak ya. Tidak di semua orang. Ada yang aman-aman aja gitu ya, nggak muncul. Itu juga ada karena memang tadi terkait sama penggunaan maskernya jenisnya apa. Yang kedua, tipikal kulitnya kulit yang bagaimana gitu. Kalau yang kulit normal biasanya misalnya pun muncul masne relatif lebih ringan biasanya gitu. Jadi cuman ya beberapa titik lah gitu. Tapi untuk si pemilik kulit yang basicnya memang acne prone skin, biasanya akan memperparah gitu. Karena menjadi salah satu trigger atau pencetus ke si jerawatnya ini makin meradang, makin bertambah banyak, kayak gitu. Makin muncul di area-area yang lain, kayak gitu. Jadi memang tergantung sama kulitnya. Nggak semua orang juga pasti 100% akan masni gitu ya. Kalau misalnya pakai masker medis, nggak juga. Karena tergantung sama kulitnya. Gitu. Jadi sebenarnya pemilik kulit yang lebih cenderung sensitif gitu ya harus lebih aware nih dalam pemakaian masker, dan mungkin perawatan kulitnya juga mesti diperhatiin kali ya, Dok ya. Oh iya, benar. Rajin cuci muka gitu-gitu nggak sih, Dok? Iya, jadi gini, mungkin sambil saya kasih tahu aja ya, gimana sih cara meminimalisir gitu. Karena kan misalnya kita tidak sedang pandemi, ya misalnya lagi nggak pandemi, ada pasien datang ke saya, dok saya habis pakai masker medis nih, terus jadi muncul jerawatnya. Oh ya udah kalau gitu jangan pakai masker dulu sementara waktu. Kalau tidak pandemi, tapi masalahnya kan kita lagi pandemi. Kita lagi pandemi, jadi opsi untuk oke jangan pakai masker itu nggak ada, dicoret. Tetap harus pakai masker, ya kan? Tetap harus pakai masker gitu loh. Nah, cara meminimalisirnya gimana? Pertama, memilih bahan maskernya yang sesuai sama jenis kulitnya gitu. Masker medis kan sekarang apa ya namanya? Mereknya itu kan banyak, ya kan? Ada A, B, C, D, A, banyak lah pokoknya, ada banyak. Nah, itu ternyata memang kualitasnya berbeda-beda gitu. Merek A, merek B, merek C itu kualitasnya berbeda-beda. Pilih masker yang paling nyaman di kulit kita. Biasanya memang kita cari yang bagian dalam, yang kontak langsung sama kulit kita lebih halus, gitu. Kalau permukaannya lebih halus, otomatis gesekan atau friksi ke kulitnya juga lebih minimal. Jadi reaksi jerawatnya yang akan muncul juga biasanya nggak berat, gitu. Atau bahkan berkurang, gitu. Tapi sebaliknya kalau makin kasar biasanya friksinya makin gede ya reaksi radangnya akan atau jerawatnya akan lebih banyak lah, akan lebih parah kayak gitu. Itu pertama begitu. Terus yang kedua, penggunaan masker itu dibatasin satu masker
maksimal 4-5 jam lah gitu. Jadi kalau kira-kira beraktivitas seharian penuh gitu ya, bawa masker cadangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beraktivitas, keringat gitu ya, lembab, itu akan lebih gede resiko terjadinya jerawat. Jadi diganti secara berkala maskernya gitu. Kemudian ini biasanya untuk cewek-cewek nih, jangan menggunakan make up di balik masker. Ada maskernya, belakangnya ada make up-nya. Makanya ini sering nih buat cewek-cewek nih, ya ada maskernya, ada make up-nya gitu. Sedangkan kita lagi jerawatan dan bermake up aja, biasanya jerawatnya makin parah kan. Ini udah ada make up-nya, ada maskernya pula, double combo jadinya. Jadi diminimalisir make up-nya gitu. Apalagi kan sekarang pun misalnya, aduh tapi kerja misalnya ada yang kayak gitu kan. Kita kerja tapi kan tetap masker on kan, masker nggak mungkin dilepas kan selama sesi kerja itu kan. Jadi make upnya buat apa, nggak ada yang lihat juga gitu. Jadi kadang-kadang saya kasih saran, tapi dong saya diwajibkan untuk make up. Oke, kalau gitu kamu make up separuh aja, mata ke atas kamu make upin, yang bagian bawah ketutupan sama masker ini nggak usah lah pakai blush on, lipstick lah apa, highlighter lah apa segala macam, nggak usah gitu kan, ketutupan masker nggak ada yang lihat juga gitu loh. Tapi matanya dibikin cetar boleh. Oke. Sebenarnya. Nah, ini Dok, kalau misalnya jadi sebenarnya apa namanya, untuk mencegah si maksme itu sebenarnya dari diri kita sendiri dulu kali ya Dok ya, kayak rajin tadi apa namanya membersihkan muka, kemudian ganti masker, kemudian hindari make up dulu nih, paling penting nih buat cewek-cewek ya Dok ya. Iya. Istirahat dulu lah make up-nya. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya nih, tadi kan udah kasih tahu tuh cara pencegahannya nih, gitu kan. Kalau tips dan triknya nih gimana sih kalau misalnya memudarkan bekas jerawat akibat si maksme ini gitu? Bekas jerawat, oke. Bekas jerawat kita harus identifikasi dulu nih. Bekas jerawat yang mana gitu kan, karena bekas jerawat macam-macam ya. Ada yang bekas yang berubah warnanya, itu ada 2, bekas yang kemerahan atau bekas kecoklatan. Kemudian bekas yang teksturnya berubah, ya tekstur kulitnya berubah. Yang tekstur berubah itu ada yang cekung ke dalam, bopeng, ada yang dia cembung keluar, keloid atau mungkin scar hypertrophic, itu juga bisa. Nah, kita ngomongin yang mungkin bekas dulu kali ya, yang ganggu kan merah, kecoklatan gitu ya. Yang pertama adalah gunakan skincare dengan benar, sesuai sama kondisi kulit teman-teman semuanya. Jangan skip skincare. Kemudian sunscreen jangan ketinggalan. Warna itu, kalau kulit kita berubah warnanya merah atau hitam, itu kulitnya jadi lebih sensitif sama paparan matahari biasanya. Nah, kalau tidak dilindungi, nggak pakai sunscreen, maka bekasnya akan awet, nggak hilang-hilang, nggak pudar. Jadi sunscreen harus dipakai terus, gitu. Jadi sebenarnya kalau make up boleh di skip ya Dok. Kalau skincare sama sunscreen itu nggak boleh di skip apapun. Jangan dong, alasannya. pakai aja, pakai aja. Terus nanti tinggal disesuaikan aja. Tadi kalau misalnya warnanya kemerahan, teman-teman bisa cari yang kandungan aktifnya, misalnya niacinamide, ada vitamin C, ada misalnya retinol, dan lain-lain tuh bisa tuh untuk mengurangi kemerahan. Kalau yang kecoklatan mungkin bisa yang ada hydroxy acid gitu ya, ada AHA, BHA, PHA itu boleh, atau mungkin retinol atau niacinamide itu juga boleh dipakai. Tapi ingat tadi, sunscreen harus tetap dipakai biar cepat pudar bekasnya. Oke. Nah, Dok, ini kayaknya apa namanya udah ada pertanyaan yang masuk. Nanti kita langsung lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang udah ditanyain buat dokter. Tapi sebelumnya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang punya pertanyaan tapi belum nanya juga, masih ragu-ragu. Sekarang taruh pertanyaannya di kolom chat supaya bisa dijawab sama dokter Nita. Dan juga jangan lupa kumpulin nih voucher-vouchernya dari Halodoc yang kita launch hari ini. Ada HD Maskne, HD MASKNE, berlaku sampai 10 Desember 2021, bisa dipakai untuk chat sama dokter di aplikasi Halodoc, dan bisa ngobrol sama dokter Nita juga kalau ngobrol hari ininya kurang lama. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Oke, ada pertanyaan nih Dok dari Zaki Azaliani. Dok, ingredient yang wajib ada di skincare kulit acne prone itu apa ya, dan untuk meminimalisasi peradangan saat menggunakan masker? Oke.
Gini, jadi untuk skincare yang wajib ada itu sebenarnya basicnya dulu semua harus ada ya, mencuci muka, melembabkan kulit, sunscreen itu yang paling basic. Kemudian tambahannya adalah disesuaikan sama kondisi jerawatnya. Jerawatnya derajat mana nih? Sangat ringan, ringan, sedang, berat, karena akan berbeda. Pemilihan ingredients atau pemilihan obatnya atau pemilihan bahan aktifnya itu akan beda banget. Kalau yang ringan atau sangat ringan mungkin bisa milih kayak misalnya salicylic acid itu boleh, atau yang ada sulfur itu boleh gitu kan, atau yang ada niacinamide itu masih oke. Tapi kalau yang misalnya udah mulai ke sedang ya, reaksi radangnya itu sedang atau berat bahkan sangat berat, biasanya pakai tadi produk-produk yang saya sebutin di depan nggak mempan, butuh yang lebih kuat lagi. Misalnya yang ada benzoyl peroxide-nya, yang ada valennya, yang ada retinoic acid, yang mana itu semua adalah obat gitu. Obat harus diresepkan oleh dokter. Makanya kalau teman-teman mungkin mengalami jerawat yang kok malah dipakein skincare A B C D E F G nggak membaik, malah makin sedang gitu. Berarti kemungkinan kurang tepat pemilihan produknya, butuh yang lebih kuat. Yang dipakai nggak cukup kuat untuk handle jerawat sekarang, jadi nggak ada perbaikan yang signifikan gitu. Boleh tuh konsul ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih sesuai gitu. Jadi sebenarnya kenali dulu peradangan di kulitnya seperti apa gitu ya dok ya. Kalau misalnya masih taraf yang masih yang ringan-ringan bisa lah ya pakai skincare yang ada di pasaran. Cuman kalau misalnya udah peradangan udah parah gitu ya sebaiknya memang harus ke dokter ya. Kamu mungkin harus ngobrol sama dokter Mita langsung ya. Boleh. Oke. Nah ini aku ingetin lagi buat teman-teman nih yang belum sempat nanya dan sekarang mungkin udah mulai mau bertanya lagi, nanti akan kita pilih 2 penanya terbaik ya dan akan mendapatkan voucher senilai 200.000 dari Halodoc yang bisa kamu pakai di layanan klinik kecantikannya Halodoc. Oke, next question nih dok. Ada dari Rizky. Pakai masker kain yang dicuci terus itu rentan masuk nggak ya dok? Lebih rendah resikonya daripada masker medis, memang masker kain itu. Cuman tadi ya kita ngikutin mengacu pada aturan dari CDC yang terakhir itu kan memang masker medis yang disarankan. Bahkan untuk masyarakat umum juga disarankan untuk pakai masker medis gitu. Cuman kalau misalnya kira-kira di dalam rumah, cuman misalnya nggak ketemu banyak orang, mau pakai masker yang kain pun nggak masalah. Tapi kalau kita keluar yang kerumunan banyak orang ke pasar, ke supermarket gitu ya, lebih baik tetap pakai proteksi yang optimal sih, pakai masker medis gitu. Jadi ditentukan dulu nih skala prioritasnya nih, mau ngumpulnya di mana nih gitu ya dok. Kalau ngumpulnya cuma di rumah, masker kain it's okay. Kalau udah keluar-keluar ketemu banyak orang harus pakai masker medis gitu ya dok. Iya, benar-benar. Dan selanjutnya dari Nursila, mau tanya dok, punya jerawat yang nggak pernah hilang itu kenapa ya? Udah coba pakai produk apa aja tapi nggak hilang katanya. Nah, nah itu tadi yang saya bilang. Udah coba A B C D E F G sampai Z, kok nggak kelar-kelar ya dok gitu. Yuk sini, yuk ngomong kita ngobrol kita. Berarti memang butuh sesuatu yang lebih kuat nih untuk menghandle jerawatnya gitu. Karena tadi dari guidance atau guidelines untuk tata laksana jerawat ini memang beda banget. Jerawat yang ringan, sedang, berat, sangat berat itu pilihan terapinya beda gitu. Makanya beberapa kali saya bilang gitu, nggak ada yang namanya obat jerawat itu satu jenis untuk semua jerawat, nggak ada. Semua itu di planning atau dipilih itu orang per orang. Sama-sama keluhannya jerawat, tapi kalau grade jerawatnya berbeda, ya otomatis pengobatannya berbeda, gitu. Ya, jadi nggak bisa sama. Kadang-kadang kalau ditanya, dok, saya jerawatan nggak kelar-kelar, diobatin apa ya? Saya harus lihat dulu, gitu ya. Saya harus lihat dulu, separah apa, reaksi radangnya seberapa, gitu kan. Karena tadi akan menentukan, hasil pemeriksaan ini akan menentukan, oh ini dikasih ini, oh ini perlu ditambah obat minum, oh yang ini nggak perlu ditambah obat minum, kayak gitu-gitu loh. Jadi memang harus dicek dulu sih. Oke. Jadi sebenarnya harus ketemu sama dokter dulu, dianalisa dulu gitu ya dok. Iya. Tebak-tebakan aja. Oh kemarin temen aku pakai cocok, temen aku pakai cocok, nggak tahu pas kita pakai nggak mempan juga ya dok. Benar, karena kan tadi ya kondisi radangnya jangan-jangan beda, derajat keparahan jerawatnya juga beda gitu. Betul. Jadi menurut ini
buat teman-teman juga nih, mungkin buat Nursila juga, jangan lupa pakai voucher yang dari Halodoc yang hari ini kita sebarin supaya bisa konsultasi lewat aplikasi Halodoc dan ngobrol langsung sama Dokter Mita ya. Boleh. Ini ada pertanyaan menarik. Ini juga kayak terjadi sama aku nih, Dok. Dari Christine Febriana. Kenapa ya kalau jerawat saya tuh hilang terus muncul tapi di satu tempat yang sama terus, Dok? Oke. Gini, kadang sering banget ini dapat pertanyaan kayak gini saya dipraktekkan gitu kan. Kadang saya guyonin kayak gini, saya bawa ketawa aja. Lah kamu muncul di situ-situ aja bingung. Nanti muncul di tempat-tempat lain tambah bingung gitu. Ya kan? Iya, Gitu. iya. Sebenarnya kenapa dia muncul di itu-itu aja? Jadi pada setiap orang itu ada area-area yang kelenjar minyaknya cenderung lebih aktif. Ada orang yang lebih aktif tuh di pipi, terus makanya jerawatnya munculnya situ-situ aja. Ada yang di dagu, terus makanya munculnya di sini mulu. Ada yang di jidat gitu. Beda-beda masing-masing. Jadi itu cuma perkara area mana di muka kamu yang kelenjar minyaknya lebih aktif. Ya disitulah jerawatnya akan nongol gitu. Situ-situ mulu gitu. Itu aja sih problemnya. Oke, jadi sebenarnya balik lagi harus mengenali kulit kita seperti apa supaya treatmentnya tepat gitu ya, Dok ya? Ya, benar. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok, dari Dewi. Katanya gini, Dok, kalau misalnya jerawat muncul di dagu, itu benar nggak sih gara-gara hormon gitu? Atau bisa juga karena si masne ini ya, Dok? Gitu. Jadi gini, jerawat ya, semua jerawat mau pada laki-laki mau pada perempuan itu ada hubungannya sama hormon. Pasti, nggak mungkin enggak. Hormonnya apa? Hormon androgen namanya. Perempuan juga punya hormon androgen. Ya, nggak cuma pada laki-laki tapi perempuan juga punya. Nah, hormon androgen ini yang berperan besar pada aktivitas kelenjar minyak. Makanya ketika ada seorang perempuan ada gangguan di hormonnya, hormon androgennya berlebihan misalnya pada PCOS contohnya, maka reaksi jerawat yang terjadi juga biasanya akan lebih berat gitu. Semua jerawat itu ada hubungannya sama hormon, cuman tidak semuanya ada gangguan. Bedain ya, semua ada kaitannya sama hormon tapi tidak berarti ada gangguan hormonnya gitu. Jadi harus dilihat dulu terkait balik lagi sama terapinya. Kalau memang ada gangguan hormon pada perempuan terutama ya, biasanya kita akan kolaborasi nih. Dokter Obsgyn beresin faktor hormonnya, imbalance hormonnya, dokter kulit akan beresin jerawatnya gitu. Jadi dua-duanya diberesin karena kalau cuma salah satu diberesin biasanya nggak optimal gitu. Jadi jangan bentar-bentar nuduh gangguan hormon ya, kalau memang tidak terbukti ada gangguan hormon. Jadi jangan nyalah-nyalahin, wah ini karena hormonal, padahal bukan gitu. Memang terkait sama hormon, tapi bukan berarti semuanya disebabkan oleh gangguan hormon gitu. Jadi sebenarnya kalau namanya ring jerawat muncul di dagu gitu ya, banyak faktornya gitu ya, Dok. Nggak mesti hormon, bisa juga karena si masne ini, kemudian karena kulit kita juga berminyak, sensitif, gitu, debu gitu ya, Dok ya. Atau tadi area dagu inilah yang kelenjar minyaknya lebih aktif, makanya munculnya situ-situ doang. Ya. Gitu. Iya betul. Oke, kemudian nih Dok, ada pertanyaan dari Tia. Katanya gini, Dok, kalau misalnya ada skincare yang bikin kulit jadi merah dan gatal itu dan muncul jerawat, sebaiknya gimana ya gitu? Atau mungkin maksudnya ini berhenti atau tetap dilanjutkan gitu kali ya? Kemudian skincare acne yang aman, itu aman nggak sih skincare acne itu untuk ibu hamil dan menyusui katanya? Oke. Ya, saya jawab yang pertama dulu ya. Kalau ada reaksi negatif ya, entah itu panas, entah itu gatel, entah itu kering banget sampai ngelupas, maka nomor satu adalah hentikan dulu sementara. Belum tentu nggak cocok. Ada dua kemungkinan nih, kalau misalnya saya nih ya, tiba-tiba pakai produk yang baru ada di produk yang belum pernah saya pakai sama sekali, terus pas dipakai kok merah, kok kering, ya, kok panas di muka. Maka nomor satu adalah hentikan dulu. Akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah memang kulitnya benar-benar nggak bisa menerima si skincare itu, atau kulitnya sebenarnya belum siap, beda soalnya. Kalau yang
nggak bisa menerima ini bisa mungkin alergi, bisa karena nggak cocok. Tapi yang kedua, misalnya belum siap, itu biasanya karena basic kulitnya belum bener. Misal, kulit saya masih dehidrasi banget, dikasih misalnya retinol, panas banget pasti di muka. Maka nomor satu adalah saya menghentikan dulu penggunaan retinolnya. Back to basic dulu. Pakai yang smoothing, pakai yang soothing, pakai yang calming dulu. Menenangkan kulitnya dulu. Ketika kulitnya nanti udah mulai membaik, kering-keringnya juga sudah ada perbaikan, boleh dimulai lagi. Biasanya kalau kulitnya sudah membaik, udah tenang, kulitnya udah terhidrasi dengan optimal gitu ya, dipakein lagi udah nggak muncul tuh gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai ulang lagi kok terulang lagi reaksi yang sama, kemungkinan nggak cocok gitu. Kemungkinan alergi gitu ya dok ya. Nah, itu Mm-mm. rentang waktunya berapa lama ya dok ya? Kalau misalnya aku pakai terus penyerahan gitu, terus aku berhentinya kira-kira seminggu atau berapa hari atau gimana? Rata-rata kita saranin sih biasanya 3-7 hari ya, semingguan lah gitu, dihentikan. Gitu. Kalau udah tenang, boleh dicoba lagi. Kalau ternyata percobaan yang kedua kok nggak ada reaksi yang seperti awal tadi, ya udah lanjutin. Tapi kalau percobaan kedua kok muncul lagi reaksi yang sama, nah kemungkinan mungkin nggak cocok aja sama produknya gitu. Oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari Zaki Azaliani. Kayak ini pertanyaan masih nyambung sama yang tadi sih dok. Jadi kalau misalnya untuk membedakan reaksi skincare di kulit itu seperti apa? Karena dia sebenarnya bingung nih, kalau kulit jadi kemerahan setelah pakai skincare, itu sebenarnya reaksi yang normal, nggak normal atau gimana gitu? Bisa reaksi normal, bisa reaksi nggak normal. Bisa tuh normal, reaksi normal. Kalau yang digunakan memang ada bahan aktif yang sifatnya sedikit mengiritasi kulit. Contoh, AHA, BHA, PHA, atau mungkin retinoic acid atau azelaic acid, itu bisa reaksi awalnya kemerahan. Seiring dengan berjalannya waktu, kulit sudah mulai bisa mentoleransi, maka reaksi itu akan menghilang. Jadi itu reaksi normal ya, tadi kalau isinya bla 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 tadi. Dua, reaksi tidak normal. Kalau produk-produk yang digunakan tidak ada ingredients yang saya sebutkan tadi. Misalnya, cuman pakai niacinamide aja kok merah banget ya, nggak normal. Cuman pakai pelembab isinya ceramide aja kok merah banget ya, nggak normal. Gitu. Jadi bisa normal, bisa nggak normal, tergantung sama ingredients-nya itu apa yang dipakai. Gitu. Jadi kalau misalnya dia niacinamide itu masih normal, kalau misalnya dia cuman satu aja, itu sebenarnya masih normal ya dok. Kalau lebih dari 2 gitu nggak normal gitu ya? Apanya? Ingredients-nya. Oh, ingredients-nya. Gini, ingredients-nya yang misalnya kalau memang yang dipakai itu tidak ada yang bersifat untuk iritatif ke kulit ya, atau yang nggak ada acid-acidnya, itu nggak normal kalau merah. Tapi kalau yang ada acid-acid di belakangnya dan agak kemerahan di awal pemakaian, itu biasanya proses adaptasi. Itu. Jadi kalau tadi makanya kalau yang misalnya ada itu nggak bikin merah. Oke, jadi kalau misalnya ada kandungan asidnya, kemerahan itu masih normal, tapi kalau misalnya nggak ada asidnya tapi masih kemerahan, berarti itu mesti dicek ada apa nih sama kulitnya gitu ya dok? Iya, benar. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Danela Indah, katanya, dok kalau ada semacam jerawat di bawah kulit, kata dokter kulit katanya sebaceous cyst atau apa gitu katanya ya, gara-gara genetik itu bisa sembuh atau enggak katanya? Bisa sembuh kalau dilakukan tindakan, tidak sembuh kalau dibiarkan aja. Karena kista ya, kalau tadi kista ya, sebaceous cyst atau apapun lah kista di dalam kulit, kalau tidak dievakuasi atau dikeluarkan gitu ya, ya akan tetap stay di situ gitu. Jadi kalau memang disarankan untuk tindakan, ya tindakan aja untuk ngatasinya. Gitu. Kayaknya tadi ada yang belum balik ya, Mbak Adel. Yang aman untuk ibu hamil apa enggak tadi kayaknya ya? Iya benar. Ya skincare untuk ibu hamil, skincare jerawat untuk ibu hamil dan menyusui itu aman atau enggak? Jadi gini, skincare itu ibu hamil nggak usah khawatir untuk menggunakan. Selagi tidak ada 2 kandungan yang saya sebutin nanti ini, maka itu aman untuk ibu hamil. Ya, ibu hamil hanya tidak boleh menggunakan retinoic acid dan hydroquinone. Yang mana 2 hal ini adalah obat keras yang tidak mungkin ada dalam skincare yang dijual bebas. Gitu.
Jadi kalau pertanyaannya adalah skincare, berarti asumsinya adalah yang dijual bebas kan? Maka itu aman, digunakan nggak ada masalah. Gitu. Jadi kandungan itu ya dok, hydroquinone dan apa tadi? Hyaluronic acid. Oke, itu yang nggak boleh dipakai. Dan ini tidak dijual bebas ya, berarti kalau misalnya skincare-nya ada di pasaran, sebenarnya masih aman untuk ibu hamil dan menyusui gitu ya dok? Yes, betul. Oke, kemudian, nah ini permasalahan saya juga nih dok, ada yang wakilin nanya juga nih. Dari Desi, katanya gimana ya cara mengecilkan pori atau sekarang yang udah terbentuk gitu? Apakah harus dengan laser atau ada perawatan alaminya? Gimana tuh dok? Kalau pori-pori yang besar. Perawatan alami yang paling alami itu berdoa. Nanti bisa dikabulkan jadi mulus gitu. Ya, siapa tahu kan, nah, gitu loh. Tapi kalau berdasarkan ilmu, nggak ada yang alami-alami itu bisa menghilangkan bopeng, itu nggak bisa, gitu. Ya, bopeng hanya bisa diatasi, diperbaiki dengan tindakan medis. Pilihan tindakannya ada banyak. Ada subsisi, ada TCA cross, ada fractional microneedling, ada skin needling, ada PRP, ada apalagi ya, erbium laser, ada CO2 laser, banyak macam-macam. Pemilihannya tergantung dari jenis bopengnya seperti apa gitu. Karena bopeng macam-macam. Ada bopeng yang ice pick scars, ada rolling scars, ada box scars, atau yang tiga-tiganya aja nih ada di dalam muka, campur aduk, campur baur. Nah, itu pemilihannya juga akan beda. Makanya untuk menentukan apa yang tepat, itu biasanya kita perlu cek dulu nih kondisi kulitnya. Dan biasanya tindakan untuk bopeng itu nggak cukup sekali, 2 kali, butuh diulang. Tergantung dari kedalaman bopengnya seberapa dalam, sudah terbentuk bopengnya berapa lama gitu. Makin dalam bopengnya, makin butuh pengulangan tindakan lebih banyak. Makin lama bopengnya atau makin tua nih bopengnya ya udah 10 tahun misalnya bopengnya, tentu akan butuh tindakan pengulangan lebih banyak daripada bopeng yang mungkin warnanya masih merah yang baru aja kebentuk 3 bulan yang lalu misalnya bopeng. Itu akan lebih cepat gitu perbaikannya. Gitu sih. Oke. Oke, nah ini mungkin yang buat Desi yang di rumah dan juga buat teman-teman lainnya bisa pakai layanan klinik kecantikan dari Halodoc ya dok untuk merawat kulit menghilangkan apa namanya pori-pori bekas luka ya dok. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih dok. Dari Lumpri katanya gini, apakah komedo di hidung yang dibiarkan itu bisa membentuk jerawat dan kemudian cara mengatasinya gimana nih supaya tidak menimbulkan luka katanya? Komedo di hidung, apakah bisa membentuk jerawat? Komedo itu sudah jerawat sayang. Komedo itu sudah jerawat, tapi yang tidak meradang. Jerawat yang tidak meradang. Makanya ada sebutannya acne komedonal atau komedonal acne, yaitu jerawat yang tipenya ya komedo-komedo doang, nggak pakai meradang gitu. Jadi jerawat itu adalah level paling rendahnya jerawat deh, kasta paling rendahnya jerawat itu ya komedo ini. Kalau komedo ini didiemin aja, ya nggak diatasi, ya lama-lama dia akan naik level ke step selanjutnya. Sebagian ada yang meradang, sebagian ada yang sampai bernanah, nanti sebagian lagi ada yang sampai gede banget jadi kista dan lain-lain. Itu semuanya bermula dari komedo. Gitu. Oke. Karena selama ini pikirannya memang jerawat itu kan ya bentuknya bentol gitu ya dok ya, terlihat gitu loh. Jadi kalau komedo ya kotoran aja gitu. Ternyata komedo itu adalah kasta paling rendahnya dari jerawat ya dok ya. Iya. Komedo itu jerawat. Komedo itu jerawat. Komedo itu jerawat yang tidak meradang. Dia tinggal nunggu waktu aja didiemin lama-lama ya sumbatannya makin gede, meradang, merah. Makin lama koloni bakterinya makin banyak, bernanah dia. Makin lama nanahnya pecah di dalam, jadi kista, jadi gede banget. Ntar lama-lama dipegang nyut-nyutan, buat nunduk nyut-nyutan, ya. Itu udah yang kasta yang tinggi itu berarti. Kelas dia ya dok, dari komedo jadi jerawat yang lebih berat gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak nih 45 menitnya. Berharga banget informasinya buat aku juga, buat teman-teman di rumah. Aku mau tanya sedikit lagi deh, pesan dari dokter Mita nih buat teman-teman di rumah ada gak? Oke, terkait dengan Masna ini ya. Satu,
tetap jaga protokolnya, jangan kendor. Pandemi masih jalan, memang sudah turun ya, tapi teman-teman jangan lengah. Yang kedua, untuk mengatasi masker tadi, skincare tetap harus digunakan, ya kan? Ganti masker secara berkala, perbaiki pola hidup karena itu akan sangat-sangat membantu banget. Lifestyle yang sehat pasti akan meminimalisir jerawatnya juga, gitu. Oke, terima kasih banyak loh Dokter Mita. Dan aku mau tanya sekali lagi, Dokter praktek di Halodoc setiap hari apa nih dan jam berapa? Praktek di Halodoc Senin sampai Jumat, jamnya jam 20.00 sampai jam 22. Jam 8 sampai jam 10 malam. Gitu. Terima kasih banyak Dokter Mita. Terima kasih untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, prokesnya juga. Sampai jumpa lagi di Tanya Halodoc berikutnya. Bye-bye.